Dipersembahkan oleh Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Tahun 2024 kita awali dengan fenomena sangat buruk dalam masyarakat, yaitu pembunuhan dalam keluarga. Ada orang tua membunuh anak, bahkan ada seorang ayah membunuh 4 anaknya sekaligus. Demikian juga anak membunuh orang tuanya. Apa yang terjadi? Apakah sosial dan manusianya sudah sangat rusak, atau ini karena murni faktor ekonomi? Di mana kehadiran aparat hukum dan pemerintah? Inilah Hot Room, maraknya pembunuhan dalam keluarga. Kasus pembunuhan keluarga marak terjadi akhir-akhir ini. Anak-anak menjadi korban dari orang tua. Orang tua juga tidak jarang menjadi korban anak kandungnya. Atau bahkan pasangan suami istri menjadi korban dan pelaku satu sama lain. Motifnya pun beragam, mulai dari masalah ekonomi, kecemburuan, keinginan melindungi keluarga lainnya, bahkan hanya emosional sesaat, membuat para pelaku tega menghabisi keluarganya sendiri. Padahal keluarga seharusnya menjadi lingkaran utama untuk memberikan perlindungan, kenyamanan, dan kehangatan. Keluarga harusnya saling menjaga, bukan saling menyakiti, apalagi membunuh satu sama lain. Lantas, yang menjadi pertanyaan, siapakah yang harus bertanggung jawab atas kasus memilukan ini? Di mana peran pemerintah dan pihak terkait? Di mana juga peran antar masyarakat? Apakah kepedulian antar masyarakat sudah punah saat ini? Para pemirsa, rahasia kenapa selama 40 tahun sebagai pengacara, Hotman tetap staminanya tetap tegar pada saat kerja, yaitu rahasianya di white coffee, kopi luwak, kopi kesayangan Hotman Paris. Benar-benar buat saraf kita itu tetap terkontrol. Itulah rahasia dari kopi luwak. Oke, pemirsa, kita lihat dulu grafis berikut ini. Oke, Januari 2023, satu keluarga terdiri dari ibu dan 2 anaknya tewas. Pelakunya ayah kandung. Satu keluarga, ibu dan 2 anaknya tewas dibunuh oleh ayah kandungnya. Lanjut. Desember 2023, Jagakarsa, 4 orang anak tewas. Pelakunya ayah kandung. Lanjut. Desember 2023 di Malang, satu keluarga yaitu suami istri serta anak perempuan yang masih duduk di bangku kelas 1 SMP, semuanya tewas akibat diracun oleh salah satu keluarganya. Desember 2023 Jakarta, Kak 1 tahun anak kandung tewas, pelakunya juga adalah sang ayah. Masih ada? Januari 2024 Semarang, ini baru-baru ini terjadi. Anak kandung, ya, korban tewas anak kandung, pelakunya adalah sang ayah. Alasannya karena membela anak yang satu lagi. Ya. Ini yang terakhir ya. Satu lagi, Juli 2023 Bandar Lampung, korban tewas anak kandung, pelakunya ayah umur 61 dan anak. Pembunuhan dalam keluarga. Habis? Oke, Pak Reza Indragiri, apa penyebab semua ini? Apakah sudah hancur sosial ekonomi Indonesia, atau apa penyebabnya ini semua? Kalau kita sebatas tinjau dari sisi mikro, maka perbincangan tentang motif hanya 2. Yaitu? Kekerasan dilatar belakangi oleh motif emosional, amarah, sedih, putus asa, sakit hati, dendam, dan sejenisnya. Atau motif instrumental, yaitu mengambil manfaat tertentu dari aksi kejahatan, dalam konteks ini adalah kekerasan terhadap anggota keluarga. Tapi saya pikir kalau tadi Bang Hotman mengawali perbincangan kita dengan mengatakan
tahun 2024 diawali dengan fenomena, garis bawah fenomena, maka tidak cukup lagi kita tinjau kasus per kasus, mencari sebab musabab pada kasus ini, mencari sebab musabab pada kasus ini tidak cukup lagi. Ya. Karena sudah menjadi fenomena, maka kita harus beranjak perbincangan ke tataran makro. Yaitu? Apa gerangan yang kira-kira tidak dilakukan oleh negara sehingga terjadi peristiwa yang beruntun sedemikian rupa. Ya. Yaitu apa? Kalau kita bicara negara ya sudah barang tentu. Disiplin saya mengharuskan saya menyoroti kinerja terutama sekali dari otoritas penegakan hukum. Yaitu? Titik hulunya talenta bukan adalah Polri. Ya. Dalam kasus Jagakarsa misalnya, berulang kali saya pertanyakan seberapa sesungguhnya kecepatan respon Polri dalam menangani kasus-kasus KDRT. Ya. Karena kalau kita yakin bahwa kasus KDRT yang mengakibatkan 3 orang atau 4 orang anak meninggal dunia pada satu peristiwa, pada satu TKP, saya yakin peristiwa itu merupakan hasil eskalasi. Ya. Eskalasi KDRT yang berujung fatal. Nah pertanyaannya, ketika ada situasi yang bereskalasi dalam situasi KDRT, Polri seberapa serius menyikapi kasus-kasus Tapi apa seperti benar itu? terutama ini terutama dalam motif ekonomi? Kekerasan hidup. Saya tidak yakin ada faktor tunggal pada kasus-kasus yang ekstrim. Ya. Faktor ekonomi, oke, kita anggap itu sebagai faktor situasional, tetapi tetap harus ada faktor individual, faktor disposisional atau faktor dari dalam diri pelaku sendiri yang barangkali perlu dieksplorasi. Karena pada akhirnya berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, sudah barang tentu di persidangan harus bisa diyakinkan ke majelis hakim tentang apa sesungguhnya kondisi yang berlangsung pada diri si pelaku. Tapi kan sebelum ke aparat, berarti kan penyebabnya pasti ada dong. Antara lain menurut analisa Bapak sebagai psikolog, ekonomi atau faktor apa sosial masyarakat yang sudah rusak. Tadi saya katakan, kalau kita bicara motif instrumental, maka memang relevan kita perbincangkan bahwa aksi kekerasan termasuk pembunuhan dilakukan untuk apa? Sebagai solusi atau jalan keluar atas kesulitan ekonomi. Tapi lagi-lagi harus saya katakan pula bahwa tinjauan kasus per kasus, tinjauan sisi mikro tidak lagi memadai hari ini kalau kita bersepakat bahwa ini merupakan sebuah fenomena. Oke, kita lanjut ke Ibu AKBP Emma Rahmawati, Kanit PPA di Tipidum Bareskrim Polri melalui Zoom. Saya panggil Ibu Emma ya. Halo? Halo, Ibu Emma, dari kasus-kasus yang dilapor polisi, penyebab utama itu apa, Bu? Bisa diuraikan, Bu? Iya. Sebetulnya dari beberapa kasus yang ditangani oleh kepolisian yang menyebabkan adanya tadi fenomena pembunuhan dalam keluarga, itu memang pemicunya adalah apa ya? Tadi sebetulnya sudah disampaikan oleh Pak Reza, faktor ekonomi yang kemudian meluas kepada timbulnya emosional, kemudian ada rasa cemburu, ada permasalahan di dalam keluarga yang tidak terselesaikan. Bahkan juga mungkin di sini ada, kalau lebih luas lagi, melihat adanya penurunan nilai-nilai kemanusiaan kalau saya lihat ya. Jadi yang kemudian nanti berakibat kepada kurangnya komunikasi dalam keluarga ini dan kurangnya ketahanan dalam keluarga ini, itu juga menjadi salah satu faktor ya terjadinya fenomena yang terjadi saat ini. Memang tadi faktor ekonomi menjadi faktor yang kalau kami lihat ya, faktor ekonomi menjadi faktor yang paling utama, tetapi kemudian penyebab lainnya adalah tadi ada kecemburuan, ada kemudian ada permasalahan di dalam keluarga yang tidak terselesaikan dengan baik karena kurangnya komunikasi di dalam keluarga. Itu sih lebih kepada apakah itu. ini merata di seluruh wilayah Indonesia atau hanya di daerah tertentu? Kalau melihat dari data kasus, memang ada beberapa yang kalau terkait pembunuhan ya. Kalau terkait pembunuhan, kalau dilihat sih hanya di daerah tertentu ya. Belum, artinya ada beberapa daerah memang terjadi pembunuhan di dalam keluarga ini. Tetapi kemudian faktornya yang menjadi pemicu itu juga ada yang sampai ya kita sebetulnya tidak berharap ya, tetapi kemudian ada dampak lain, tindak pidana lain yang memang terjadi akibat dari faktor-faktor tadi. Misalnya tidak hanya berujung kepada pembunuhan, tetapi kemudian berujung kepada kekerasan fisik biasa yang memang tidak sampai ke menyebabkan korban meninggal. Tetapi ya, di dalam data kami memang misalnya kekerasan fisik terhadap anak itu juga banyak ya. Yang saat ini memang
yang tren kejahatan yang kami tangani lebih kepada kejahatan seksual, tapi kemudian tidak mengabaikan bahwa pembunuhan di dalam keluarga atau yang di dalam keluarga ini juga harus menjadi perhatian khusus oleh kita bersama. Rata-rata vonis yang dijatuhkan pengadilan seberapa berat, Bu, yang atas pembunuhan dalam keluarga ini? Kalau pembunuhan dalam keluarga, kalau misalnya itu bisa dari 5 tahun sampai 15 tahun, bahkan hukuman mati kalau itu memang direncanakan ya, pembunuhan berencana seperti itu. Ya, mudah-mudahan dengan artinya bukan kita berharap ya, tetapi di dalam kasus-kasus misalnya pembunuhan di dalam keluarga kemudian yang direncanakan itu juga menjadi satu pembelajaran, menjadi satu efek jerah bagi masyarakat bahwa tindakan seperti itu bisa dihukum seberat-beratnya. Itu juga menjadi. Oke, kita istirahat dulu. Setelah yang berikut ini kita akan tanya kepada pemerintah, di mana kehadiran pemerintah dalam fenomena sosial yang sangat buruk ini. Ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.